Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Milani Eka. Kunjungan University Sultan Zainal Abidin Malaysia dalam rangka Student Partnership bersama UNESA. Kuliah umum dan dialog interaktif penguatan pejabat dan sivitas akademika UNESA sebagai kampus PTNBH. Dan pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. Gelombang penerimaan mahasiswa baru mulai dibuka kembali. Berbagai jalur masuk universitas pun juga mulai disosialisasikan. Tak terkecuali UNESA yang juga melakukan sosialisasi melalui program UNESA Virtual Campus Expo 2023 dengan disiarkan secara langsung di kanal YouTube official UNESA. Informasi seputar penerimaan mahasiswa baru yang biasanya disampaikan saat menerima kunjungan dari sekolah menengah atas, kali ini dikemas dengan format talkshow interaktif melalui program UNESA Virtual Campus Expo atau UVCE 2023 yang dilaksanakan pada 20 Februari 2023. Beragam informasi terkait program studi yang ada di UNESA, pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur SNBP tahun 2023, serta kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran dikupas tuntas bersama Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Profesor Dr. Matlazim MSI, Direktur Akademik UNESA Profesor Dr. Fida Rahmadiarti MKes, dan Kepala Subdirektorat Penerimaan dan Kelulusan Mahasiswa UNESA, Dr. Sukarmin MPD, dengan dimoderatori oleh Direktur Humas dan Informasi Publik UNESA, Vinda Maya Setianingrum SOS MA. Dalam dialognya, Profesor Dr. Matlazim MSI juga menyampaikan terkait perubahan status UNESA menjadi PTNBH akan menambah daya tampung mahasiswa, yakni sebanyak 22.915 kuota mahasiswa. Jumlah ini terbagi dalam 3 jalur penerimaan, yakni SNBP sebanyak 4.761 atau 21%, SNBT UTBK sebanyak 8.088 atau 35%, dan jalur mandiri sebanyak 10.066 atau 44%. Dari jumlah kuota mahasiswa baru tersebut, UNESA juga tetap akan memberi kesempatan bagi mahasiswa afirmasi dari Indonesia Timur. Untuk kuota khusus ya, jadi ini selalu ada karena ini adalah seleksi nasional juga yang namanya adik itu ya, itu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Papua Barat ya, itu ada tetap. Meski sudah berstatus PTNBH, UNESA tetap menekankan bahwa tidak ada penambahan biaya UKT bagi mahasiswa. Selain itu, UNESA juga menyediakan kesempatan beasiswa bagi para mahasiswa. Ini yang mahasiswa sering salah memahami ya. Anggapannya itu kalau perguruan tinggi itu sudah naik menjadi PTNBH, kemudian UKT-nya naik. Tapi Pak Rektor punya komitmen, walaupun UNESA sudah menjadi PTNBH, UKT-nya tidak akan naik. Untuk mata kuliah yang ada prakteknya itu full offline ya. Tapi untuk mata kuliah yang tidak ada prakteknya itu bisa dimungkinkan dengan online ya, tapi tidak boleh full online, tidak boleh. Jadi boleh 25% sampai 50%. Ini bergantung kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. UNESA Virtual Campus Expo atau UVCE 2023 dilaksanakan di lobi Rektorat UNESA dan disiarkan langsung di kanal YouTube official UNESA. Melalui UVCE 2023, diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara luas untuk memahami perihal UNESA dan jalur masuk yang disediakan nantinya. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Wujudkan program internasionalisasi UNESA, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, jalin kolaborasi dengan FUHA Uniza Malaysia dalam program Student Partnership.
Tujuan utama kolaborasi ini untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa dan hubungan internasional antar pelajar sekaligus implementasi Tridharma perguruan tinggi. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA mengadakan kegiatan Student Partnership bersama Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antar Bangsa University Sultan Zainal Abidin dengan tema Build Professional and Leadership Skills. Agenda ini dilaksanakan 21 Februari 2023 di Gedung Auditorium I8, lantai 4, Gedung FISH UNESA. Acara dihadiri pimpinan dekanat dan perwakilan mahasiswa FISH UNESA serta peserta Student Partnership FUHA Uniza. Dosen pendamping FUHA Uniza, Dr. Suyatno Ladiki, menyampaikan bahwa hubungan UNESA dan Uniza sudah terjalin sejak 2010. Adanya program Student Partnership ini harapannya mampu melanjutkan hubungan dengan baik, sehingga ke depan mampu mengadakan kegiatan yang sama di Malaysia. Harus meningkatkan diri dalam konteks persaingan global melalui kemampuan soft skill maupun hard skill. Jadi ini adalah persamaan yang harus dimanfaatkan bersama. Kedepannya mahasiswa harus membangun dirinya dengan kemampuan tersebut apabila dia ingin memenangi persaingan di level global. Kegiatan dilanjutkan sambutan dan pembukaan kegiatan Student Partnership oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, Dr. Wiwi Sri Utami MPD. Dalam sambutannya menyampaikan, sangat bersyukur atas diselenggarakannya kolaborasi ini. Kedepannya akan meneruskan kerjasama internasional antara UNESA dan Uniza, dikarenakan kegiatan kolaborasi ini sangat penting untuk mahasiswa dan lembaga. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga ini dilaksanakan oleh dosen. Nah, harapan kami ini terus akan berlanjut karena memang tuntutan untuk Kementerian Pendidikan di indikator kinerja utama adalah kinerja kerjasama, kemudian kinerja kerjasama itu dilanjutkan di Tridharma perguruan tinggi. Adanya kolaborasi internasional ini diharapkan mampu berlanjut bukan sekedar kegiatan antara mahasiswa, namun lebih jauh mampu bekerja sama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Zulfaili Yahya melaporkan. Langkah UNESA sebagai kampus PTNBH kian melesat. Dalam rangka penguatan sumber daya manusia, UNESA PTNBH yang mandiri dan inovatif, UNESA gelar kuliah umum bersama PLT Dirjen Dikti, Direktur Sumber Daya Kemendikbud Ristek Dikti, dan Rektor Universitas Indonesia di Gedung Geraha UNESA pada 22 Februari 2023. Universitas Negeri Surabaya hadirkan pelaksana tugas Direktur Jenderal Dikti Ristek, Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD IPU Asian Eng, Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro SEMA PhD, dan Dirjen Sumber Daya Kemendikbudristek, Dr. Muhammad Sofwan Effendi MID, sebagai narasumber dalam kuliah umum bertema Penguatan SDM UNESA PTNBH yang mandiri dan inovatif pada Rabu, 22 Februari 2023 di Geraha UNESA. Dalam sesi pemaparannya, Profesor Nizam menyampaikan bahwa PTNBH masih menjadi bagian dari satuan kerja kementerian atau pemerintah yang mendapat hak otonomi dan fleksibilitas dalam pengelolaan perguruan tinggi. Tentunya juga harus dibarengi dengan akuntabilitas atau tanggung jawab. Dengan meningkatkan efisiensi, kemudian berlari untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan agar bisa menjadi perguruan tinggi berkelas dunia tanpa harus meningkatkan beban biaya kuliah bagi para mahasiswanya. Sangat banyak sebenarnya peluang bagi UNESA untuk bisa menjadi unggul ya, karena beberapa mempunyai banyak keunggulan-keunggulan yang terus bisa ditekuni dan dikembangkan dengan kreatif, dengan inovatif, dan seluruh sivitas harus mendukung untuk langkah itu. Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro SEMA PhD, memberikan pandangan agar UNESA mempersingkat masa transisi. Setelah masa pandemi, ada perubahan perilaku masyarakat, sehingga kesempatan bagi UNESA untuk masuk di berbagai segmen. Sesuatu yang sifatnya teoritis, ya, istilahnya itu portofolio segala macam, diarahkan ke hal-hal yang lebih implementatif, ya.
Misalnya adalah olahraga untuk mempercepat masa transisi. Kerjasama itu bisa dipilih. Di antaranya adalah dengan universitas khususnya di Asia Tenggara dan Asia. Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek, Dr. Muhammad Sofwan Effendi MID, menyampaikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki capacity leadership sehingga lebih mandiri dan kompeten dalam mendesain rencana pengelolaan sumber daya di universitas serta implementasi tridharma perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar. Harus mampu membangun jejaring dengan industri, dengan perguruan tinggi lain, dengan masyarakat. Karena pada dasarnya setiap SDM kampus ya, sebenarnya tidak hanya PTNBH siapapun, tapi lebih-lebih PTNBH itu harus merupakan mata air bagi masyarakatnya. Jadi kalau dia hanya untuk dirinya sendiri, ilmunya nggak bermanfaat. Itu intinya. Harus mampu adaptif, harus mampu berkontribusi kepada khalayak ya, umum. Lebih-lebih kepada bangsanya. Cahasan, sapaan akrab Rektor UNESA berharap kuliah umum ini menjadi lanjutan strategi UNESA PTNBH dengan memajukan sumber daya manusia setelah menyusun struktur organisasi. Strategi-strategi yang disampaikan oleh mentor kita, Rektor UI, Mas Dirjen dan Mas Dir, ini luar biasa dan UNESA harus cepat beradaptasi. Kita yakin SDM kita setelah diberi pencerahan, diberi penguatan, mindsetnya sudah mulai berubah dan dengan kebersamaan, makanya kita punya tagar bersama harus bisa bekerja sama. Jangan bersama tapi kerjanya sendiri-sendiri. Kuliah umum dihadiri pejabat baru UNESA yang telah dilantik beberapa waktu yang lalu. Di antaranya Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium serta Kepala Kantor Selingkung UNESA. Berbagai langkah strategis telah dilakukan UNESA pada masa transisi dari PTNBLU menjadi PTNBH. Impian menjadi World Class University akan bisa terwujud dengan meneguhkan diri sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Livia Rama melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.